mengoptimalkan lahan-lahan atau ya untuk memperbaiki sifat tanah tersebut gitu. artinya ekspansi gitu ya, ekspansi. Kalau berdasarkan lokasinya nih Pak, kan kalau tanah yang subur itu kan tidak semua tanah di Indonesia subur nih ya Pak ya. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan swasembada pangan, usaha swasembada pangan tersebut? Nah, kalau misalnya dilihat dari jenis tanah gitu ya, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya tanah yang paling subur di kita yaitu andisol ya. Nah, itu paling berapa persennya gitu ya yang ada di Indonesia. Sedangkan yang paling luas di kita adalah tanah jenis insektisol gitu ya. Insektisol yang pertama, kemudian yang keduanya adalah ultisol gitu. Nah, insektisol ini sebetulnya mempunyai keterbatasan gitu ya dalam hal mendukung produktivitas tanah. Tetapi walaupun terbatas, ini bisa diperbaiki sebetulnya ya, bisa diperbaiki. Nah, paling upaya kita yang bisa kita kerjakan gitu ya, mengoptimalkan lahan-lahan atau tanah yang berordo insektisol misalnya, supaya lebih bisa optimal gitu ya. Itu masih bisa diperbaiki tuh kalau misalnya ordo tanah insektisol. Jadi kalau misalnya Najwa dan kawan-kawan ketahui bahwa si insektisol ini biasanya keterbatasannya di pH-nya. pH-nya itu sedikit masam, agak masam ya. Bahkan ada yang masam juga sih. Kalau yang saya tahu gitu ya, ada beberapa jenis tanah insektisol di beberapa daerah itu masam gitu ya. Tetapi walaupun tanahnya masam itu kita bisa tingkatkan gitu ya. Jadi kita bisa tingkatkan dengan memberikan kapur gitu ya, dengan memberikan kapur sehingga nanti pH yang masam tadi gitu bisa meningkat gitu, bisa meningkat supaya pH-nya dikehendaki dengan kebutuhan tanaman seperti itu ya. Nah itu kemudian itu dari pH, kemudian teksturnya masih bagus ya kalau misalnya insektisol itu masih lempung sampai lempung berpasir ya kalau untuk insektisol. Kemudian KTK-nya mungkin rendah ya. Nah ini KTK bisa kita tingkatkan gitu ya. Walaupun KTK-nya rendah, kita bisa tingkatkan gitu dengan memberikan bahan organik gitu ya. Di mana bahan organik ini berfungsi sebagai penambah kapasitas tukar kation. Selain itu juga dapat membuffer pH yang asalnya pH-nya masam misalnya, itu dengan adanya bahan organik terus nanti menjadi pupuk organik itu akan meningkatkan pH gitu ya, karena sifat buffer ini dia mengkondisikan pH gitu ya, yang basa bisa menjadi netral, yang masam bisa menjadi netral seperti itu. Nah itu keterbatasan yang dipunyai oleh insektisol bisa kita optimalkan atau bisa kita perbaiki seperti itu. Nah kalau misalnya untuk tanah-tanah yang lain, saya rasa untuk insektisol kita bisa fokuskan gitu ya, bisa kita fokuskan sebagai tanah yang mendukung kedaulatan pangan gitu, sehingga nanti tanahnya itu berlanjut seperti itu ya. Oke, tadi kan Bapak sudah menyebutkan ya upaya untuk memperbaiki sifat tanah tersebut gitu ya Pak ya, untuk terutama untuk meningkatkan hasil pertanian kita nih Pak ya. Nah di Indonesia sendiri nih Pak, kan ada beberapa tanah-tanah yang mungkin kurang mendukungnya Pak ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi, mungkin ada jenis-jenis tanah ultisol atau segala macam lah gitu kan. Nah dalam memperbaiki sifat-sifat tanah tersebut, terutama di Indonesia nih Pak, kan kalau di Indonesia sebelumnya hasil pertanian itu lumayan tinggi di Pulau Jawa nih Pak. Tapi sayangnya di Pulau Jawa ini mungkin perekonomiannya berjalan lebih cepat, sehingga orang-orang berpikir mencari, mungkin di Pulau Jawa sendiri merupakan salah satu pusat lah ekonomi gitu, dimana mungkin pendidikan yang lebih bagus segala macam gitu. Jadi terdapat alih fungsi lahan lah di Pulau Jawa. Mungkin yang saya baca di internet ya Pak ya, kementerian lagi berusaha untuk mengembangkan di daerah-daerah lain, di pulau-pulau lain. Nah, menurut Bapak sendiri, apa tantangan terbesar dalam mengupayakan hal tersebut gitu? Mungkin maksud Najwa di sini seperti program-program kementerian pada ini ya, yang lalu-lalu mungkin seperti food estate gitu ya. Nah, jadi gini, kalau menurut saya kenapa
pemerintah berusaha bukan menggulirkan ya, artinya ekspansi gitu ya, ekspansi ke daerah-daerah lain yang memang penduduknya lebih sedikit dibandingkan Pulau Jawa gitu ya, karena di sana mempunyai potensi-potensi yang cukup baik mungkin di awalnya, mungkin diperkirakan seperti itu. Tetapi mungkin Najwa juga dan kawan-kawan mungkin sering mendengar di berita gitu ya, bahwa proyek tersebut kurang berhasil gitu ya. Nah mungkin pada awalnya, nah saya tidak tahu juga ya apakah di awalnya itu ada feasibility study gitu ya, atau studi kelayakan terlebih dahulu, karena ini sebetulnya wajib gitu ya, kalau misalnya kita ada suatu kegiatan atau pekerjaan yang nantinya berdampak gitu ya. Berdampak itu nanti akan berhasil atau tidak gitu. Sebetulnya dalam proyek-proyek pasti akan seperti itu ya. Akan ada feasibility study dulu, sehingga nanti apakah proyek tersebut akan berjalan dengan baik, berhasil atau tidak, seperti itu ya. Nah, jadi untuk tanah-tanah di luar Pulau Jawa sebetulnya banyak juga yang subur gitu ya, terutama daerah-daerah vulkanik gitu ya. Kalau misalnya daerah vulkanik nantinya kan jadi tanah andisol gitu ya. Masih banyak. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa saja. Mungkin karena kita berdomisilinya di Pulau Jawa, kita fokusnya Pulau Jawa, dan mungkin lihat ke daerah sekitar Jawa Barat yang mempunyai tanah andisol, kemudian tanah tersebut subur gitu ya, sehingga kita tidak melihat ke pulau yang lain gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri, pulau yang tidak mempunyai vulkanik mungkin di Kalimantan ya, karena itu kan hasil dari angkatan ya. Dan kemudian Pulau Kalimantan adalah pulau yang mempunyai banyak gambut gitu ya, tanah-tanah gambut atau kita kenal dengan tanah histosol gitu. Nah, jadi di sana merupakan daerah yang dijadikan sebagai program food estate juga gitu ya. Atau mungkin dulu ini sempat dijadikan program 1 juta 1 juta hektar gitu ya untuk tanaman padi dulu. Tahun berapa lah gitu. Jadi sebelum yang program food estate ini. Kemudian yang di Merauke juga sama gitu ya. Jadi ada di Merauke, kemudian di Sumatera juga ada gitu ya. Nah, yang di Merauke kebetulan saya juga pernah ke sana gitu ya, pernah ke Merauke, kemudian berusaha kita dari tim ilmu tanah ada kajian juga tentang feasibility study-nya. Jadi memang perlu banyak perbaikan di sana sini gitu ya, terutama air, kemudian pH-nya asam gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berusaha mengendalikan pH di sana gitu ya, atau memperbaiki pH di Merauke sana karena pH-nya masam, itu sulit penyediaan kapurnya gitu ya. Jadi penyediaan kapurnya supaya meningkat pH-nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau cepat kan menggunakan kapur ya gitu, sehingga nanti reaksinya akan langsung terlihat gitu. Nah, sebetulnya cara yang lain juga bisa seperti yang tadi disebutkan, yaitu dengan penambahan bahan organik gitu ya. Jadi bahan organik ini mampu membuffer pH gitu, sehingga sebetulnya pekondisian pH ini bisa ditanggulangi atau diatasi gitu ya, seperti itu. Jadi yaitu kalau misalnya kita fokusnya ke Jawa ya memang kita domisilinya di sini, kemudian populasi terbanyak mungkin ya di satu Indonesia itu di Pulau Jawa. Nah, sebetulnya yang lain juga di pulau-pulau yang lain juga banyak yang berpotensi gitu ya untuk dijadikan sebagai lumbung pangan gitu. Tapi kita harus ingat bahwa perlu adanya feasibility study gitu ya, atau studi kelayakan gitu, supaya nanti programnya itu berhasil. Jadi jangan sampai kita menjalankan program gitu ya, tapi tidak ada studi kelayakannya terlebih dahulu. Nah, ditakutkan nanti tidak akan berhasil gitu ya. Atau mungkin program yang seperti food estate ini belum kelihatan hasilnya karena memang perlu waktu gitu, seperti itu. Jadi perlu waktu supaya tanahnya itu mampu menyokong atau menyediakan kebutuhan baik dari nutrisi ataupun lingkungan untuk tanaman, seperti itu. Oke, mungkin berarti dari ini agak menarik nih Pak. Ya. Berarti dari yang saya dapat tarik, berarti sebenarnya di Indonesia ini yang berpotensi tidak hanya di Pulau Jawa saja sebenarnya ya. Iya, betul, betul. Jadi di pulau-pulau lain juga banyak gitu yang berpotensi, ya, tapi butuh untuk ditingkatkan gitu ya. Ya, butuh feasibility-nya study. Iya, gitu. Benar. Butuh feasibility study terlebih dahulu gitu. Jadi studi kelayakan dulu dijalankan, kemudian setelah itu baru berjalan programnya. Berarti itu termasuk tantangan yang paling besar ya untuk feasibility study tersebut. Iya, sebetulnya itu tantangan yang besar gitu ya.
Mungkin kalau misalnya yang saya tahu, karena project itu pasti ada FS-nya terlebih dahulu ya, atau kita kenal dengan feasibility study. Mungkin sudah ada gitu ya, tetapi setelah berjalan programnya ternyata belum kelihatan hasilnya. Mungkin seperti itu, Najwa gitu ya. Kalau hubungannya dengan iklim nih Pak, jadi mungkin yang lagi sering dibahas dalam beberapa waktu kebelakangan yaitu perubahan iklim nih. Nah, bagaimana sih pengaruhnya dari perubahan iklim tersebut dalam mempengaruhi kondisi tanah? Apakah ada hubungannya gitu ya Pak ya? Dan juga kondisi tanah tersebut untuk meningkatkan produktivitas lahan dari pertanian. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pada masa sekarang ini gitu ya, perubahan iklim itu sangat terasa gitu Najwa. Dimana kalau misalnya hujan gitu ya, hujannya ekstrim gitu, itu akan menyebabkan kerugian tersendiri bagi tanah gitu ya. Nah itu dari hujan ekstrim, kemudian juga kemarau panjang juga itu juga termasuk gitu ya. Artinya kualitas tanah juga kita akan menurun gitu. Nah yang pertama dari hujan terlebih dahulu nih. Hujan ekstrim mengakibatkan air limpasan yang tinggi, di mana topsoil itu ada di atasnya gitu ya. Kemudian itu akan tergerus karena terjadi hujan ekstrim yang tadi gitu ya. Tergerus sehingga nanti akan ke daerah hilir gitu. Sehingga di daerah atasnya itu tinggal sisa ini aja, tinggal sisa tanah saja, tanah yang tidak produktif lah dalam tanda kutip, karena nutrisi yang di topsoilnya itu sudah hilang seperti itu ya. Nah selain nutrisi yang hilang, ternyata hujan ekstrim itu juga menyebabkan pencucian yang tinggi juga, gitu ya. Jadi harusnya nutrisi itu tersimpan, gitu ya. Nutrisi tersimpan di dalam tanah karena adanya hujan ekstrim, sehingga pencucian itu aktif. Pencucian yang asalnya nutrisinya di dalam tanah itu akan ke dalam tanah lebih dalam lagi, gitu. Karena airnya banyak itu, air yang aktifnya itu banyak melalui air gravitasi seperti itu. Nah kemudian yang kalau misalnya kemarau panjang gitu ya, ini akan menyebabkan cadangan karbon di kita itu akan menguap gitu ya, karena dekomposisi itu akan lebih aktif ketika cuaca kemarau panjang seperti itu. Jadi kerugian tersebut yang menyebabkan kualitas tanah juga di kita makin berkurang gitu ya. Nah kemudian kepedulian petani gitu ya terhadap konservasi juga saya rasa masih kurang gitu. Dimana kalau misalnya kita lihat di daerah Jawa Barat gitu ya, di daerah-daerah seperti Cimenyan gitu ya, Cimenyan Kabupaten Bandung, kemudian di daerah lain mungkin di Lembang juga ya, ketika elevasinya cukup curam gitu, jadi mereka masih bertanam atau pola tanamnya itu masih searah lereng ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah. Padahal kan itu tidak boleh ya, kalau misalnya elevasinya elevasinya tidak mendukung pertumbuhan tanaman gitu ya dengan baik gitu. Itu sebetulnya tidak boleh gitu penanaman searah lereng. Yang baik itu adalah penanaman searah kontur gitu. Jadi kalau misalnya penanaman searah lereng, otomatis air yang mengalir juga akan semakin cepat gitu ya. Karena bentuknya kan lerengnya dari atas ke bawah gitu, begitu ada air itu akan mempercepat laju erosi seperti itu. Erosi. Jadi sebaiknya petani harus lebih aware gitu ya, harus lebih aware terhadap konservasi gitu. Jadi penanamannya harus searah dengan lereng. Atau misalnya ketika penanaman searah lerengnya sudah sudah dijalankan, sebetulnya bisa ditambahkan fungsinya dengan cara memberikan cover crop. Gitu ya, cover crop atau mulsa ya. Mulsanya itu yang organik gitu ya, sebaiknya seperti itu. Dan kita bisa jalankan dengan teknik rotasi tanaman gitu. Jadi misalnya rotasi tanaman yang memiliki limbah akan bahan organik yang tinggi, nah itu kita bisa berikan ke pertanaman selanjutnya gitu. Jadi selain memberikan dampak yang baik gitu ya, dampak baik bagi tanah, cover crop juga memberikan kelembaban yang baik juga untuk tanaman. Dan juga ketika ada air hujan, ada tumbukan, laju erosi juga akan tertahan gitu ya, atau tidak akan terjadi laju erosi ketika ada cover crop di sana. Kemudian juga ada agroforestry. Nah ini juga penting ya. Jadi ketika petani menanam di daerah lereng, nah itu sebaiknya juga dipertimbangkan untuk menanam tanaman kayu-kayuan.